Nah, yang pernah tinggal di Al-Ikhlas 3 ayat, surah Al-Kautsar 3 ayat. oh cocok Di sunat jangan kurang dari 3 ayat, lagi tapi seayat pun sudah mendapatkan pahala sunat membaca surah setelah Fatihah tadi. Ya. Pak katanya wa bil qiraati basana la bil tasbihana ala dia awal Fatihah, yang tidak dia meniatkan sesungguhnya dia baca bismillah itu yang dia itu bukan awal surah Al-Fatihah, ya. Tidak dikasarnya sesungguhnya dia itu awal yang dia surah Fatihah. Wa suratun kamilatun haitsulam yaridil ba'du kama fitarawih, surah yang sempurna sekira-kira tidak ada warid, ya, akan sebagian oleh sebagiannya kama fitarawih seperti mana pada tarawih itu afdal mim ba'di tawilatin, daripada surah yang panjang tapi sebagian surah dalam keafdalannya. Baca satu surah setelah Fatihah itu lebih afdal daripada membaca sebagian surah yang lain walaupun panjang di dalam keafdalannya, ya. Wa yukrahu tarkuha, ri'ayatan liman aujabah, makruh meninggalkan membaca surah, ya, bagi orang yang salat sendirian ke 2 rakaat pertama kalau salat fardu, ya, 2 rakaat pertama yang sendirian dan yang imam, ya, atau yang makmum yang tidak mendengar baca surah Fatihah, maka disunatkan juga membaca surah setelah Fatihah. Makruh meninggalkannya. Sembahyang sunat sama. Sembahyang sunat tahiyatul masjid sunat membaca surah, sunat juga, ya. Sembahyang sunat tahiyatul masjid setelah membaca Fatihah sunat membaca surah. Ya, surah Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ya, setiap sembahyang sunat, ya, disunat, kecuali kita sembahyang sunat tahiyatul masjid imam khatib sedang khutbah. Nah, kalau kita datang ke masjid hari Jumat, datang imam sedang khutbah, itu, ya, disuruh kita salat sunat tahiyatul masjid, tapi yang seringkat-seringkatnya, artinya tidak disunatkan baca surah, cukup Fatihah saja. Fatihah langsung rukuk kalau Pak Khatib sedang khutbah, karena kita disuruh mendengarkan khutbah, ya. Tapi sebelum duduk yang baru datang tetap disunatkan salat tahiyatul masjid sunat, ya, yang duduk walaupun Khatib sedang khutbah. Yang tahiyatul masjid, ya, salat sunat tahiyatul masjid, kan salat sunat yang lain, ya, yang ringkas, ya. Tapi kalau di luar, nah, seperti salat sunat qabliyah isya, qabliyah apa, itu sunat baca surah setelah Fatihah, ya. Nah, sunat baca surah. Ri'ayatan liman aujabah, karena memelihara bagi orang ulama yang mewajibkan akan dia baca surah. Wa kharaja bi ba'diha ma law qaddamana alaiha fala tuhsabu bal yukrahu, dan keluar dengan tadi sunat membaca surah setelah Fatihah. Jikalau didahulukannya dulu baca surah daripada baca Fatihah misalnya, ya, maka tidak mendapatkan pahala sunat, ya. Wa kharaja bi ba'diha, keluar dengan sesudah, ya, tidak termasuk dengan sesudahnya membaca Fatihah. Jikalau ia membaca mendahulukannya membaca surah atas Fatihah,
pala tong sabuk itu tidak dihitung. Ya, artinya tidak mendapat pahala sunat. Baca surah sebelum bacanya, lepas baca kita baca kuliah dulu, hanya baca Fatihah. Bacaan kuliah yang dulu daripada Fatihah surah itu la pala yang sabuk tidak dihitung, pala tong sabuk tidak dihitung. Artinya belum mendapat pahala sunat. Setelah dia membaca Fatihah, tetap disunatkan lagi membaca surah tadi. Bal yukrahu zalika, bahkan dimakruhkan kalau membaca surah itu sebelum membaca Fatihah. Ya, yang biasa kan setelah membaca Fatihah baru surah, didahulukan membaca surah daripada Fatihah. Itu hukumnya makruh saja. Yang makruh itu kan ini, ma yusallu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'li. Sesuatu perbuatan yang diberi pahala apabila ditinggalkan dan tidak berusaha apabila dikerjakan, itulah definisi daripada makruh. Wa yanbaghi alla yaqra'a ghairal fatihati man la maliman mayyalhanu bihi lahnan yughayyirul makna. Dan sebagiannya baginya bahwa tidak membaca yang selain Fatihah, berarti tidak disunatkan baca surah. Ada, ya. Sebagiannya bahwa tidak membaca yang selain Fatihah, orang yang lahan, bihi padanya itu lahnan yughayir makna, sebagai cacat yang merubah makna. Kalau yang baca surah tapi bacanya salah sehingga sampai merubah makna, itu lebih baik tidak baca surah. Namanya, ya. Bacanya kalau usah qul huwallahu ahad itu aja, bacanya kaf kecil, kada mau mengubahnya tetap kaf kecil. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu asa. Kalau diubah kaf kecil, qul makan. Nah, makanlah dia Allah. Ya. Bukan jubah, berubah lebih baik dia tidak baca surah itu. Ya, karena maknanya menyuruh memakan Allah kepada dia lebih murahan. Apa sebenarnya, ya, kolak makanlah, kalau kap kecil makan, ulmu kalau kap besar baru katakan itu. Ya. Kalau yang membaca surah tapi surahnya lah cacat salah yang merubah makna, katanya lebih baik ya sebagiannya tidak membaca surah. Jadi mana surah yang kita bagus baca itu, tapi jangan ada apa-apa, ya. Wa in ajaza 'an ta'allumi, walaupun dia lemah daripada belajar. Nah, untuk belajar gurunya kada ada, jauh pastinya lemah pastinya, ya, tidak bisa belajar lemahnya. Nah, cukup Fatihah aja daripada yang baca surah jadi salah, mau bermakna. Li'annahu yatakallamu bima laisa bil Qur'an bila daruratin, karena sesungguhnya ia berkata-kata baca dengan sesuatu yang bukan daripada ayat Al-Qur'an. Salah kita, tidak ayat Qur'an lagi, ya, karena sudah qul bacanya qul. Ya. Yang seperti itulah bila watar surah jaizun, tinggalkan baca surah harus saja, ya, harus saja meninggalkan baca surah, ya. Wa muqtada kalamil imamil hadis, itulah perkataan penjelasan daripada Imam Harmain, ya. Wa tusannu bil rahatain ulayaini min rubaiyatin aw sulasiyatin, disunatkan, ya, membaca surah, disunatkan baca surah pada 2 rakaat yang pertama, min rubaiyatin, daripada salat yang 4 rakaat,
Au sulasiyatin atau salat yang 3 rakaat, salat maghrib, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat isya 4 rakaat. Bagi orang yang salat sendirian, 2 rakaat yang pertama itu sunat membaca surah. Ya. Pada yang 3 rakaat, 2 rakaat pertama juga salat maghrib, sunat membaca surah. Bagi imam kalau berjamaah. Bagi orang yang salat sendirian juga sama, disunatkan juga membaca surah pada 2 rakaat yang pertama. Dan bagi makmum yang tidak mendengar bacaan si imam, jadi kalau makmum itu ya tidak mendengar bacaan imam, mungkin jauh di belakang, makmum itu sunat juga yang membaca surah. Tadi tidak dengar bacaan imam, ya. Itu pada salat yang jahriyah, salat isya misalnya. 2 rakaat pertama makmum itu kita makmum tidak dengar bacaan imam. Kita yang tidak dengar bacaan sunat membaca surah dalam Fatihah. 2 rakaat pertama. Tahu misalnya apa lagi? Ya, ibu-ibu di belakang itu tidak kedengaran, mic-nya mati, artinya tidak kedengaran bacaan si imam tadi, maka si makmum sunat juga membaca surah pada 2 rakaat pertama. Demikian juga salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar itu kan bacaan imam kita makmum tidak dengar. Nah, kita si makmum juga sunat membaca surah. Walaupun surah yang kita baca itu tidak sama dengan surah yang dibaca imam, ya. Tetapi apabila imam rukuk, walaupun belum selesai, belum habis kita baca satu surah itu, tidak usah diselesaikan, rukuknya lagi ikut imam, ya. Baru baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Imam rukuk lagi. Sudah dapat pahala sunat baca surah walaupun 1 ayat. Ya. Memang kalau bisa tadi jangan kurang dari 3 ayat. Ya. Sunatnya yang salat sir itu sunat juga kita membaca, kita makmum membaca surah. Illa limasbuqin, kecuali orang yang masbuk. Nah, ya orang masbuk kan ya tidak sempat baca surah. Kadang-kadang baca Fatihah aja ada sempat selesai. Datang baca Fatihah, separuh baca Fatihah. Imam rukuk aja lagi. Sisanya itu ditanggung oleh si imam. Ya. Menurut kalau imamnya itu orang balik, kalau masih zakat sih, kalau imamnya itu kanak-kanak, kada dapat rakaat juga. Kenapa? Karena imam yang anak-anak itu tidak ahli dalam menanggung bacaan makmum, ya. Kata sebagian ulama, ya. Bi'alam yudrikil ulayaini, dialam yudrikil oleh dengan bahwa tidak mendapat si orang masbuk tadi 2 rakaat yang pertama ma'imamihi lah beserta imamnya. Bayaqra'uha bibaqi salati, maka membacalah si makmum yang masbuk tadi pada sisa ketinggalan salatnya berapa ya? Ia menyempurnakan 2 rakaat. Ini 2 rakaat ya, 2 rakaat imam. Dalam ikut imam yang 2 rakaat itu, dia tidak dengar bacaan, karena di penghujung tidak mendengar bacaan surah imam. Ya, karena ujung jawaban 2 rakaat. Ia pun tidak sempat juga baca surah. Nanti setelah imam salam, kita masuk berdiri. Penambahan kita 2 rakaat itu sunat membaca surah. Ya, harus sunat kita baca.
Wa yusannu ayyuqawila qira'atal ula ala saniyah. Kalau kita baca surahnya, disunahkan bahwa ya memanjangkan akan bacaan surah di rakaat pertama, alasannya di atas rakaat yang kedua. Jadi kalau rakaat yang pertama itu sunat lebih panjang daripada rakaat yang kedua surahnya. Kalau rakaat pertama wadduha, rakaat kedua tentu alam nasrah titik. Nah, kalau rakaat pertama alam nasrah, rakaat yang kedua ujung wajib panjang surah atin ya daripada surah lah. Nah, daripada surah yang alam nasrah ya yang panjang. Cari yang pendek ke atas, ya yang lebih pendek daripada alam nasrah. Tapi carinya ke atas, jangan ke bawah. Yang menurut sunat satu, ya tadi tadinya. Dan sunat bahwa memanjangkan bacaan surah yang pertama atas yang kedua dalam mutasal. Malam yarid nasun bitawi selama tidak ada datang nas dengan memperpanjang yang kedua. Kita tulisannya dengan panjang yang kedua. Kalau nas dari itibah dari Rasulullah, walaupun panjang rakaat yang kedua, surahnya kalau Rasulullah melakukan itu tetap tuh. Nah, biasanya kalau sabiris itu dengan pasangannya dengan hari Jumatnya, sabiris pasangannya dengan surah Al-Ghasyiyah, surah Al-A'la, sabiris rabbikal a'la, surah Al-Ghasyiyah, Al-Atas, Haditsul Ghasyiyah. Mana panjangnya kan? Panjang Al-Ghasyiyah ya. Tapi itu sudah ya urutannya betul. Ya, dari apa? Dari Al-A'la dulu, Mashaf Al-Quran, baru Al-Ghasyiyah. Walaupun panjang Al-Ghasyiyah itu ittiba dari Rasulullah sudah. Walaupun panjang rakaat yang kedua tetap ya. Maka disebut malam yarid nafsun bitafwilisannya selama tidak datang dalil dengan panjang yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua wala yaqra'a ala tartibil mashafi, bahwa dia membaca menurut susunan mashaf. Ya, nah susunan mashaf itu artinya kalau surah Wadduha pertama, nah yang berikutnya itu cari ke atas yang lebih pendek. Ya, jangan Wadduha yang pertama, yang kedua Walaili, nah, itu terbalik susunannya. Susunan terbalik, panjangnya itu panjang surah Al-Lail daripada Wadduha. Ya. Atau bacanya Alam Nasrah yang pertama, yang kedua Wadduha, itu kan lebih panjang Wadduha. Susunnya tetap juga kasumsang ya menurut mazhab saya. Jadi menurut urutan mazhab sunnah dan lebih panjang yang kedua daripada yang pertama bacanya. Atau memang baca yang tengah-tengah ayat kayak itu juga. Tengah-tengah ayat, kalau yang rakaat pertama satu muka, satu halaman, ayat pada rakaat yang kedua itu dikurangkan daripada satu halaman. Sunnah lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Wa ayyaqra ala tartibil mashafi wa ala tawali, dan atas berturut libah menurut susunan mashaf dan atas berturut-turut. Malam takunil lati taliha aqwalu, ya. Selama tidak ada yang berikutnya itu lebih panjang, ya. Kalau membaca Alam Nasrah pertama, ayat yang kedua apa urutannya Watin, tapi lebih panjang surah Atin daripada Alam Nasrah. Cari yang ke atas lagi yang lebih pendek daripada Alam Nasrah, sunnah ya. Betul tadi, setelah Alam Nasrah susunan mashaf, setelah surah Alam Nasrah baru surah Atin, tapi surah Atin lebih panjang ya, dari atas lagi ya. Walau ta'arada, kalau berlawanan bagaimana ya.
Walau ta'arada, jikalau berlawanan, ta'arad tartibu wa tatwilul ula. Ya. Dan jikalau berlawanan susunannya mutasab dan lebih panjang, ya. Ya. Dan lebih panjang yang pertama. Ka'an fara'al ikhlasa, seperti ia membaca rakaat yang pertama suratul ikhlas. Ia baca surat Ikhlas. Ka'an fara'al ikhlas, seperti ia membaca surah al-ikhlas rakaat pertama. Qul apa? Yang ke atasnya itu qul apa ya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dua surah lagi. Fahal yang lamu al-falaqa nazran litasib awil kausara nazran litafwilil ula. Kalau ia membaca rakaat pertama surah al-ikhlas, adakah ia membaca ini surah yang rakaat yang kedua surah al-falaq? Bacanya surah al-falaq lebih panjang daripada surah al-ikhlas. Bacanya inna ataina lebih pendek daripada surat al-ikhlas, cuma turun ke bawah. Ya, nah, jadi berlawanan mana yang diambil? Ya, mana yang diambil? Ya. Adakah ia membaca kalau rakaat pertama baca surat al-ikhlas, lalu rakaat yang kedua apakah surah al-falaq? Menurut susunan Quran, nah, menurut tertib, atau al-kausar supaya lebih pendek daripada qul huwallah. Tapi turunlah. Kulun muhtamalun. Semuanya itu ya terserah iya aja lagi. Muhtamalun. Ya, mana? Kita baca suratul ikhlas qul huwallah rakaat pertama. Nah, sekarang rakaat kedua yang mana yang baca? Inna ataina turun ke bawah. Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas, betul urutnya, tapi lebih panjang. Di sini terserah aja ya. Nah, terserah ya. Qul huwallah itu akan diulangnya ulang. Allah itu rakaat kedua qul huwallah. Nah, tapi ada di sini pendapat sebagian ya, wal aqrabu al-awwal. Yang lebih akrab, yang lebih akrab itu qul a'udzu birabbil falaq yang kedua. Malah menurut susunan Al-Qur'an. Nah, inna a'taina. Ya. Di sini disebutkan ya, yang lebih akrab, lebih akrab adalah bi ayat al-falaq. Nah, cuman bacanya di sini juga pendapat lain ya, bahwa ia baca surah al-falaq tapi jangan habis. Surah al-falaq itu jangan selesai bacanya supaya lebih pendek daripada qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Allahu akbar wa qul lagi. Ya, lebih pendek. Ada pendapat sini baca al-falaq cuma bacanya tidak diselesaikan. Carikanlah ruang muhtamadnya ayat la'a pisaniyah yang pertama, bahwa membaca ya pada rakaat yang kedua ba'da surah al-falaq akan sebagian surah al-falaq tidak dihabiskan ya, surah al-falaq ya, supaya aqallu min suratil ikhlas, biar lebih pendek daripada suratul ikhlas. Jam'an baina tartib, menghimpunkan di antara susunan tartib wa takwilil bulan alasnya, dan panjangkan rakaat yang pertama daripada yang kedua. Ini kan salah lagi urutannya ya, cuma bacanya kada selesai. Nah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pokok lagi. Nah, gini urutannya ya. Panjangnya makanya kalau Allah kalau sampai situ aja ya apa semuanya di sini ya menurut yang tersebut di dalam kitab Bijirmi ya,
Wa qala al-Bijirmi al-Muhkamah annahu yaqra'u bisaniyah, bahwa ia membaca pada rakaat yang kedua ba'da suratil Falaq, akan sebagian surah Al-Falaq, aqallu min suratil Ikhlas, supaya lebih sedikit daripada surat Al-Ikhlas. Kenapa? Jam'an, supaya menghimpun baina tartib wa tatwilil bulan, himpun antara tartib susunan Al-Quran dan lebih panjang rakaat yang pertama daripada kedua. Ya, Al-Falaq separuh jadi panjang puluh-puluh. Ya. Ya. Qala Syekhuna fi syarhi Minhaj, wa innama tusannu qiraatul ayat lil imam, hanya saja ada tuasir disunahkan membaca ayat itu bagi imam. Satu, wa munfaridin, orang yang salat sendirian. Dua, wa ghairi makmumin, sami'a qira'at imami, dan selain makmum yang mendengar bacaan imamnya. Bil jahriyati, pada salat yang penyaring. Jadi kalau makmum kita makmum di satu sudut mana, tidak kedengaran bacaan imam tadi. Imam baca surah itu tidak kedengaran. Kita makmum disunatkan juga baca surah. Jadi tiga, imam sunatkan baca surah. Orang salat sendirian dan selain makmum yang mendengar bacaan imamnya. Bil jahriyati, pada salat yang jahar. Patuk lahu, maka dimakruhkan baginya membaca surah selain itu tadi, ya, selain imamnya, yang artinya yang makmum mendengar bacaan surah adalah imam, tidak disunatkan baca surah yang pada salat penyaring. Wa qila tahrumu, ada pula yang mengatakan satu qil haram, ya, selain makmum, selain imam, orang salat sendirian dan orang yang tidak mendengar tadi, ya, selain itu haram membaca surah. Ada qil, tapi sebagian segelintir saja. Yang jelasnya itu adalah makruh, ya. Amma makmumun lam yasma'ha, adapun makmum yang tidak mendengar akan dia bacaan surah imam, au sami'a sautan, atau mendengar akan surah imam tapi la yumayyizu hurufahu, ia tidak dapat membedakan akan hurufnya. Imam ini baca apa dan undang apa samanya suaranya, nah hurufnya huruf kada tahu huruf apa dibaca imam nih, jelas apa semuanya, ya. Nah yang seperti itu jinya la yumayyizu hurufahu, yang tidak dapat membedakan akan hurufnya, fayaqra'u sirran, maka membacalah si makmum tadi akan surat secara sirran, gemat pelan, cukup dia saja mendengar. Lakin lagi yusannu lahu, tetapi disunatkan bagi si makmum, kama uliyaiku, ya, fi uliyai siriyati, seperti mana pada dua rakaat yang sir yang salat sir, yaitu zuhur dan asar, ya. Ta'khiru fatihatihi an fatihati imamihi, mengkemudiankan membaca fatihahnya itu daripada fatihah imam. Kita kalau salat yang nyaring jelas kan sudah
salat yang maghrib imam baca, setelah mengaminkan bacaan imam baru kita baca Fatihah, itu sudah. Nah, salat subuh 2 rakaat setelah imam mengaminkan bacaan imam bacaan Fatihah diaminkan baru kita baca Fatihah. Maghrib demikian, isya demikian juga. Ya, nah, kalau salat yang sir, bagaimana kita baca Fatihahnya? Ya, Fatihahnya nih salat yang sir. Ini disunatkan juga akan bertemu sama biulaisin seperti mana pada 2 rakaat yang sir. Ya, takhiru Fatihati mengkemudiankan Fatihahnya. Ya, dan mengkemudiankan daripada Fatihah imamnya memulainya. Nah, daripada Fatihah imam. In dhanna, nah, idrakaha qabla jika ia menduga, mendapatkan, menyangka akan baca Fatihah sebelum rokoknya imam. Kalau memang kita tahu apa semuanya, ya, tapi yang jelas begini, kita memulai baca Fatihah itu dikirakan terkemudian daripada imam memulai baca Fatihah. Jadi kalau imam sholat baca Fatihah, kita akan terkemudian daripada bacaan Fatihah imam. Jangan berdahulu memulai daripada imam baca Fatihah. Ya, nah, karena itu istilah juga. Ada yang mengatakan tidak dihitung bacaan kita. Mungkin kita baca Fatihah itu dahulu daripada imam, tidak sah. Ada juga ulama yang mengatakannya. Jadi yang tentunya sunnah bagi si makmum tadi, kita makmum walaupun sembahyang zuhur yang sah, memulai baca Fatihah 2 rakaat yang pertama itu jangan berdahulu daripada imam. Ya, nah, jangan berdahulu daripada imam. Dan kalau jika menduga ia akan mendapatkan selesai membaca Fatihah itu sebelum rokoknya imam. Ya, jadi kira-kira kalau imam sudah baca Fatihah, dan imamnya sudah baca Fatihah, separuh apa baru kita baca Fatihah. Ya, nah, baru kita baca Fatihah. Artinya jadi memulai Bismillah itu jangan berdahulu daripada imam. Fatihah, ya. Wa hina idzin yastaghilu bidu'a. Ketika itu nyanyi si makmum ini supaya jangan berdahulu daripada imam memulai baca Fatihah itu adalah berbimbang dengan doa, dan doa iftitah kita ya biasanya apa? Lal qiraati bukan dengan qiraah, dengan bacaan Quran. Wa qala al-mutawalli wa aqra'u Ibnu Rif'ah yukrahu syuru'u biha qabla dimakruhkan mendahului membaca Fatihah itu sebelum imam. Belum imam mulai kita berdahulu daripada imam, sedangkan kita tahu bahwa imam ini belum baca Fatihah. Kita dulu baca Fatihah memulai, itu makruh menurut mutawalli, ya. Demikian juga Ibnu Rif'ah. Qablu sebelum wala fisiriyah, walaupun pada salat yang sir, salat zuhur asar, ya. Lil khilafi karena ikhtilaf ada selisih bil i'tidadi biha pada yang dihitung dengan dia baca Fatihah. Jadi ada yang katakan ulama, kalau kita berdahulu memulai baca Fatihah daripada imam, Fatihah kita tidak dihitung, tidak sah. Nah, makanya itu, ya, menurut mazhab Syafi'i itu sunnah jangan berdahulu memulai baca Fatihah itu daripada imam, ya, walaupun salat yang sir. Nah, wali jiryani qaululah li bil batin in paramita qablaukan. Karena berlaku perkataan ada dengan batal jika selesai daripada Fatihah sebelum imam. Jika si makmum kita dulu baca Fatihah itu selesai daripada imam, lalu ada pendapat yang mengatakan batal, nah, batal bacaan Fatihahnya
salatnya belum lagi, karena tidak dihitung. Nah, tidak dihitung, karena yang berdahulu selesai daripada Fatihah si imam, bacaan Fatihahnya itu tidak dinilai sah. Artinya wajib pulang-pulang. Nah, ini satu pendapat. Nah, namun pendapat Syafi'i biasanya bila sunnah, bila lawan daripada sunnah itu makruh. Bila berdahulu daripada imam baca Fatihah, hukumnya adalah makruh. Kurang. Kenapa? Karena sunnah kemudian daripada imam tadi. Far'un yusannu li makmumin faragha minal fatihati wallahu a'lam bissawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.